Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Muktiasi, calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya untuk melakukan refleksi mingguan, khususnya untuk modul 1.2 yang membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kita mulai dari fact atau peristiwa tentang pembelajaran di modul 1.2. Saya belajar mulai pada tanggal 1 April 2024, yaitu mulai dari diri sendiri, yang mana pada kesempatan itu saya berkesempatan untuk menggambar trapesium usia guna merefleksikan kehidupan yang telah saya lalui untuk memahami nilai dan peran yang dimiliki. Kemudian pada tanggal 1-3 April 2024, saya melakukan eksplorasi konsep yang mana hal-hal yang saya kembangkan adalah saya belajar tentang cara kerja otak dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian saya juga belajar tentang berbagai jenis motivasi manusia, seperti ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian saya juga mengaitkan diagram identitas gunung es dengan upaya perwujudan profil Pancasila. Kemudian pada tanggal 4 dan tanggal 17, kami berdiskusi dengan rekan-rekan satu kelompok untuk menganalisa kekuatan tentang nilai di setiap masing-masing anggota kelompok. Kemudian membuat rancangan kegiatan yang akan diambil dari kekuatan nilai setiap anggota kelompok dengan peran satu guru penggerak. Dan kemudian, pada tanggal 17 April, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ruang kolaborasi ini merupakan salah satu perwujudan dari sikap kolaboratif dari seorang guru penggerak. Kemudian, pada tanggal 18-19, saya melakukan demonstrasi kontekstual dengan membuat gambaran diri saya setelah 3 tahun menjadi guru penggerak dengan mewujudkan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Saya mendemonstrasikan kira-kira apa yang akan saya lakukan setelah 3 tahun menjadi seorang guru penggerak sesuai nilai-nilai yang ada. Kemudian tanggal 22 dan 23 April 2024 akan ada pertemuan secara daring dengan instruktur untuk membahas tentang berbagai praktek baik yang bisa dilakukan terkait tentang nilai dan peran seorang guru penggerak, serta mengkoneksikan materi pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.1 filosofi belajar Ki Hajar Dewantara. Dan saya akan melakukan aksi nyata pada tanggal 24 April 2024 dengan membuat perencanaan pengembangan diri yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dari rangkaian peristiwa yang saya jalani di pembelajaran modul 1.2 ini, hal yang paling mengesankan untuk saya adalah saya harus menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak. Salah satunya kolaboratif yang langsung dipraktikkan saat menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok saya. Kegiatan yang saya susun harus berpihak pada murid sesuai dengan modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa untuk mewujudkan filosofi pembelajaran di modul 1.1 yang berpihak pada murid dapat diimplementasikan dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada di pembahasan modul 1.2. Selain itu, kita juga mempelajari tentang bagaimana berbagai macam profil pelajar Pancasila, cara kerja otak, berbagai jenis motivasi, bahkan menganalisis trapesium usia guna menyadari bahwa setiap peristiwa akan saling berkaitan dari yang lampau hingga masa depan. Perasaan saya selama menjalani pembelajaran modul 1.2 ini, yang pertama adalah saya merasa beruntung. Kenapa saya merasa beruntung? Karena pada pembelajaran kali ini saya banyak belajar tentang bagaimana upaya atau nilai yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pembelajaran yang ada di modul 1.1.
Tanpa ada modul 1.2, mungkin untuk mewujudkan modul 1.1 saya masih meraba-raba. Kemudian saya merasa bahagia karena dalam pembelajaran modul ini saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman atau rekan-rekan saya yang hebat dan bertukar pengalaman serta pemikiran. Yang selanjutnya saya merasa termotivasi untuk menumbuh kembangkan kemampuan saya untuk meningkatkan kemampuan saya guna melakukan pembelajaran yang melayani murid secara seutuhnya. Selain itu, saya juga bersemangat karena ternyata sebagai seorang guru penggerak, saya tidak hanya mengajar, tidak hanya melayani apa kebutuhan murid, tapi saya juga bisa mengembangkan diri untuk lebih mandiri terhadap diri saya, dan juga saya bisa menggerakkan guru lain atau aktif dalam komunitas untuk mewujudkan nilai dan peran seorang guru penggerak. Sebelum mempelajari modul 1.2, saya berpikir bahwa menjadi seorang guru cukup menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan tanpa berpikir terlalu dalam tentang bagaimana motivasi yang akan membantu kesuksesan dalam belajar. Sekarang, saya berpikir bahwa implementasi pendidikan pada murid harus didasarkan dengan pengetahuan tentang cara kerja otak. Bagaimana cara memantik siswa agar memiliki motivasi internal, inovatif dalam pembelajaran, kolaboratif dengan berbagai pihak, dan reflektif dalam setiap upaya yang dapat dilakukan, serta mandiri dalam mengembangkan potensi diri sesuai dengan nilai guru penggerak yang dipelajari di modul 1.2. Selain mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak, saya juga mempelajari tentang bagaimana mengoptimalkan peran sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, untuk mewujudkan kepemimpinan murid, serta menjadi coach bagi guru yang lain. Pada modul 1.2, saya juga mendapat pemahaman baru tentang nilai kemanusiaan. Bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia merdeka bergerak, dan bagaimana manusia menggerakkan. Bagaimana manusia tergerak? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia tergerak. Yang pertama adalah perkembangan cara kerja otak. Cara kerja otak ini ada dua sistem, yaitu meliputi sistem berpikir cepat maupun sistem berpikir lambat. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Yang ketiga adalah tahap tumbuh kembang manusia menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu berupa wiraga dan wirana. Serta tahapan atau faktor terakhir yang mempengaruhi manusia tergerak adalah tahap perkembangan psikososial. Faktor dari lingkungan yang membentuk manusia untuk tergerak sangat penting, yang mana perkembangan psikososial manusia tergerak tergantung dari bagaimana selama ini dia hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Lalu, bagaimana manusia merdeka bergerak? Manusia yang merdeka bergerak sesuai kemampuannya dengan motivasi internal dan dengan kesadaran mereka sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, serta siap dengan segala konsekuensi dari setiap keputusan yang telah dipilihnya. Manusia yang merdeka biasanya sebelum melakukan sesuatu selalu membuat perencanaan dan sudah mempertimbangkan tentang apa konsekuensi yang akan dialaminya. Bagaimana menggerakkan manusia? Untuk menggerakkan manusia bisa dilakukan dengan menuntun kekuatan kodrat yang didasarkan pada pembentukan nilai-nilai yang dimiliki dan terus ditumbuh kembangkan. Nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, di mana dia tumbuh dan berkembang. Untuk menggerakkan diperlukan kemampuan untuk memantik seseorang agar memiliki motivasi internal. Berikutnya, saya akan melakukan penerapan terhadap apa yang saya sudah pelajari di modul 1.2,
Yang pertama, saya akan mengenali kekuatan nilai diri saya untuk meningkatkan peran dalam pembelajaran agar bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya juga akan meningkatkan motivasi dari dalam diri saya untuk lebih mandiri dalam pengembangan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan peningkatan keterampilan dan kualitas diri. Kemudian yang selanjutnya, saya berencana akan menciptakan pembelajaran yang inovatif dan variatif dengan mempertimbangkan kodrat siswa, juga akan memanfaatkan kemajuan IT. Saya juga akan memperluas pergaulan untuk berkolaborasi dengan cara menjaga hubungan baik melalui komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian saya akan membiasakan diri untuk melakukan refleksi dalam setiap kegiatan ataupun kejadian yang dialami. Kemudian saya akan menentukan langkah yang akan saya lakukan untuk memperbaiki setiap kekurangan atau untuk memperbaiki perencanaan kegiatan berikutnya. Kemudian saya akan turut aktif dalam komunitas praktis dan juga belajar untuk menjadi coach bagi guru lain dalam komunitas tersebut sebagai seorang narasumber. Demikian tadi refleksi saya pada kesempatan kali ini. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang saya lakukan selama pembelajaran di modul 1.2. Semoga refleksi saya bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.